Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bela negara. Di era globalisasi saat ini, kesadaran bela negara sangat diperlukan, salah satunya dalam bidang pertanian. Oleh karena itu, bersama dengan saya, Fadila Pujirahayu, NPM 20025010137, dengan rekan saya Nurmal Alasari, NPM 156. Saya Risa Lukistiana, NPM 20025010150. Kesadaran bela negara hakikatnya merupakan bentuk kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945. Bentuk bela negara tidak hanya dilakukan dengan cara militer, melainkan dengan cara pengabdian pada kemampuan dan profesi masing-masing. Di bidang pertanian, khususnya di agroteknologi, pada era globalisasi saat ini, bentuk bela negara dapat diwujudkan dengan cara pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilakukan untuk mencapai ketahanan pangan yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui melimpahnya hasil produktivitas pertanian, sehingga terciptanya stabilitas dan kemandirian bangsa. Selain itu, dengan adanya pembangunan nasional akan berdampak pada peningkatan daya saing global. Dalam sektor pertanian, kemajuan pertanian dapat dilihat dari peningkatan daya saing. Negara yang memiliki daya saing yang kuat dibuktikan dengan banyaknya mengekspor produk. Baik buruknya suatu perekonomian negara dapat ditunjukkan dari tingkat kesejahteraan rakyatnya dan ketahanan nasionalnya. Pertanian merupakan salah satu sumber daya perekonomian terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan pertanian yang baik menciptakan perekonomian negara yang lebih stabil. Untuk menghasilkan produk berstandar global memerlukan kualitas bibit, lahan, serta perawatan yang berkualitas. Solusi yang dapat digunakan yakni dengan mengikuti perkembangan di era globalisasi saat ini dengan mengimplementasikan pertanian pada revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 digambarkan dengan adanya transformasi digital yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi sehingga terciptanya model pertanian yang berorientasi dengan pertanian pintar atau smart farming. Pengembangan sistem pertanian ICT, LOT, serta artificial intelligence diperuntukkan bagi kepentingan persebaran informasi, baik secara internal maupun secara eksternal, guna memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan kekinian untuk institusi dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa contoh alat canggih pertanian di era globalisasi saat ini. Yang pertama ada ekstraktor. Alat ini digunakan untuk pembibitan dan pemanenan. Yang kedua ada drone. Alat ini berfungsi sebagai pemantauan lahan, penyemprotan pestisida, serta pendeteksi hama dan penyakit. Yang ketiga ada harvest potato machine atau alat pemanen kentang. Dampak yang disebabkan dari arus globalisasi yaitu ada dua, ada dampak positif dan dampak negatif. Seiring dengan berjalannya waktu, arus globalisasi mempengaruhi pada bidang pertanian. Pengaruh tersebut berupa dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif dari arus globalisasi di bidang pertanian ini yaitu memicu dari segi hasil produksi pertanian di Indonesia. Sedangkan dampak positif adanya arus globalisasi di bidang pertanian ini yaitu adanya alat dan teknologi canggih yang memudahkan petani saat ini. Beberapa dampak negatif dari adanya arus globalisasi di bidang pertanian. Yang pertama, hasil produksi tidak terjual maksimal. Yang kedua, beras banyak yang menumpuk karena banyak masyarakat Indonesia yang membeli beras impor. Banyak barang-barang impor yang masuk di Indonesia dengan secara mudah. Kemudian, adanya pengusir hama dapat mematikan hewan yang menguntungkan bagi tanaman. Dan eksploitasi sumber daya alam semakin meningkat. Beberapa dampak positif yang disebabkan oleh arus globalisasi di bidang pertanian. Yang pertama ada penggunaan alat dengan metode budidaya yang lebih
baik dan efektif, sehingga petani dapat membudidayakan pertanian di Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, penerapan alat mesin pertanian dengan teknologi tepat guna. Untuk saat ini, tidak ada lagi orang yang membajak sawah dengan sapi. Nah, sekarang diganti dengan hand traktor dan alat teknologi yang canggih lainnya. Yang ketiga, pemanenan dan penanganan pasca panen dapat digunakan untuk benih bibit unggul. Selanjutnya ada pemupukan yang tepat guna dan mencukupi. Lalu yang terakhir, penggunaan sumber daya manusia dapat membantu pertanian lebih berkualitas, dan penggunaan sumber daya alam terutama air irigasi dapat membantu pertanian di Indonesia sekarang ini. Atau cara bela negara dalam bidang pertanian dapat dilakukan dengan memperkuat ketahanan pangan. Hal ini karena pada masa sekarang ini imperialisme tidak hanya dilakukan dengan cara militer, namun dengan menghancurkan ketahanan pangan suatu negara, maka dapat menyebabkan negara tersebut bergantung dengan negara lain. Hal ini bukanlah suatu hal yang patut dibanggakan. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan ketahanan pangan sebagai sarana bela negara. Lebih lanjut, Kementerian Pertahanan mengatakan, di era globalisasi ini, di samping ancaman belum nyata, bangsa Indonesia juga sedang menghadapi berbagai ancaman nyata yang lainnya. Kelangkaan beras dapat saja menjadi ancaman nyata apabila sifatnya berskala besar, sebab berhubungan dengan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi, maka akan sejahtera sehingga akan tumbuh rasa cinta tanah air yang berdampak pada kesadaran diri untuk selalu berupaya bela negara. Selain itu, cara bela negara dalam bidang pertanian juga dapat dilakukan dengan mewujudkan kedaulatan pangan, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat melalui petani lokal bukan impor. Karena jika kita melakukan impor, maka dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan pangan itu sendiri. Bagi para petani, kedaulatan pangan bukan semata-mata ketersediaan pangan untuk konsumsi jangka pendek, namun lebih dari itu. Kedaulatan pangan adalah peningkatan produksi pangan dalam negeri dengan mendistribusikan hak-hak tanah kepada petani kecil dan petani yang bertanah. Negara melindungi dan memberikan akses produksi pertanian sehingga ketersediaan pangan benar-benar datang dari dalam negeri itu sendiri. Selain itu, negara pun memberikan peningkatan teknologi pertanian agar di kemudian hari percepatan di bidang pertanian bisa dirasakan oleh para petani di daerah. Implikasi kedaulatan pangan tentunya akan merambah ke banyak hal. Salah satunya adalah bela negara. Di satu sisi, rakyat Indonesia dituntut untuk membela negara. Namun di sisi lain, instrumen pembelaan negara tidak didukung. Secara logika, jika kedaulatan pangan tidak berada di tangan rakyat, maka itu akan dikuasai korporasi asing yang notabene pemilik modal terbesar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kesadaran bela negara sangat penting terutama dalam bidang pertanian. Hal ini dapat dilakukan dengan meminimalkan impor kebutuhan pangan dan selalu memprioritaskan hasil produksi pertanian dalam negeri. Hal tersebut sebagai upaya pelaksanaan kedaulatan pangan. Selain itu, bela negara juga mampu diwujudkan melalui upaya ketahanan pangan, karena dengan kebutuhan pangan yang cukup, maka masyarakat akan sejahtera dan semakin menunjukkan rasa cinta tanah air sehingga menimbulkan rasa bela negara. Setelah mengetahui dan memahami pengertian dari era globalisasi, dampak positif dan dampak negatif dari era globalisasi, serta bagaimana cara kita bela negara dalam era globalisasi di bidang pertanian, semoga kita senantiasa dapat mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang pertanian. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.